menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Wars Madrasah As-Adi. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari dengan khusyuk dan penuh keikhlasan, kita dengarkan bersama haflah tilawatul Quran yang akan dilantunkan oleh Andika Saputra dan Wahyu Ilahi. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita menyimak pemaparan ayat suci Al-Quran, hadirkan rasa sendiri di waktu untuk senantiasa menjauh dari keniscayaan agama. Semoga kita mendapatkan manfaatnya, khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Dan untuk selanjutnya, memohon rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bersama dipimpin langsung oleh ahli pemerintah Dr. Haji Sulaiman Abdullah kepada ahli pemerintah Al-An Farid Fadlan Masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salamun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jamaah. Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat, sebelum kita beranjak melaksanakan kegiatan kita, baiklah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh rangkaian acara yang kita laksanakan pada hari ini insya Allah senantiasa mendapatkan berkah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa du'ana wa timul bakiyati shalihati a'mal wa jana ya maulana fi
الكوثر ونعوذ بك من شر النار اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعلما نافعا ولا تطلب منك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم إن الحق حقك وإن الاتباع وإن الباطل باطلا واسكتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل هذا اليوم مباركا وتقبل من بعد تبارك مسؤول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه سبحان الله wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah yang dibawakan oleh Halina Amerika Profesor Dr. K. Haji Kamaludin Abdul Awas Madi kepada guru kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan pengurus pusat Pondok Pesantren As-Adiyah. Mohon berkenan kepada yang kami hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As-Adiyah Halina Amerika Dr. K. Haji Kamaludin SAG yang disilakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Bupati Wajo atau pejabat yang mewakili beliau. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Rekrutan Profesor Dr. Haji Kamaludin Abdul Awas. Beliau di pengurus pusat adalah anggota Majelis Masyayikh pengurus pusat Pondok Pesantren As-Adiyah. Yang saya hormati para pengurus pusat Pondok Pesantren As-Adiyah yang sempat hadir, Rekrutan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Wajo sekaligus sebagai Rektor Institut Agama Islam As-Adiyah, pimpinan Pondok Tafiz Masjid Jami dan Pondok Tafiz dalam lingkungan Pondok Pesantren As-Adiyah, para pembina Pondok Tafiz yang ada di lingkup Pondok Pesantren As-Adiyah, utamanya di Masjid Jami, para orang tua santri, para santri yang sempat hadir, utamanya nanda santri yang diwisuda 30 juz. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir dalam rangka mengikuti acara yang cukup luar biasa karena kita mewisuda santri-santri kita yang tamat 30 juz, bukan juz 30 karena beda ya, 30 juz dan juz 30. Pengurus pusat Pondok Pesantren As-Adiyah tentu ucapkan selamat
Yang pertama kepada para pembina Pondok Tahfiz Masjid Jami, saya yakin dan percaya ini adalah suatu hal yang luar biasa yang dilakukan, karena membina, membimbing, menamatkan santri-santri kita itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Selama 24 jam santri-santri kita dibina, dan akhirnya ada yang cepat menyelesaikan 30 juz, ada yang agak lambat. Yang cepat tentu prestasi yang luar biasa, yang lambat bukan berarti tidak luar biasa juga. Karena mungkin Allah, Anda yang terlambat, mungkin Allah menginginkan Anda selalu membaca Al-Quran, masih ingin mendengarkan suara-suaramu membaca Al-Quran sehingga lambat selesai, karena khawatir jangan sampai cepat selesai akhirnya lupa Al-Quran. Nabi SAW menghafal Al-Quran sebanyak selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nanda lebih cepat dibanding dengan Nabi. Itu luar biasa ya. Olehnya itu kami dari pengurus pusat mewakili Andre Gruta yang kalau tidak salah baru tadi malam tiba dari Makkah melaksanakan haji. Kami juga tadi malam baru tiba dari Jakarta dengan acara yang berbeda. Makanya itu selamat kepada orang tua juga. Para orang tua sudah mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kemudian kami harapkan kepada Anda jangan sampai mahkota itu hilang. Hari ini Nanda telah memberikan mahkota kepada ibu dan bapaknya, tapi jangan sampai mahkota itu nanti hilang di hari kemudian. Kenapa bisa hilang? Nanda tidak menjaga hafalannya, Nanda tidak memperhatikan hafalannya. Hanya selesai hafalan, tapi semuanya lupa ketika meninggalkan masjid jami. Salah satu dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang yang selesai menghafal Al-Quran ternyata lupa hafalannya, itu dosa besar. Jadi saya harapkan kepada Anda, ini adalah tanggung jawab. Anda sudah diwisuda, sudah resmi, jangan sampai itu dilupakan hafalannya. Makanya itu salah satu akhlak bagi penghafal Al-Quran itu adalah mengulangi. Pekerjaan yang tidak pernah selesai adalah menghafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, catatan-catatan yang perlu saya sampaikan, utamanya kepada Calodo, Capawe, itu Mirobawa, Batu Lili, kursi Candai Calodos, Capawe, tapi tidak pernah naik di tingkat nasional, tidak pernah naik ke tingkat internasional. Kita tentu merasa bangga kalau ada santri-santri kita jadi imam masjid di Inggris. Santri dari mana? Santri dari Asadiyah Sehingga. Kita merasa bangga kalau ada santri kita imam di Amerika. Santri dari mana? Santri dari Asadiyah Sehingga. Saya kira ini tantangan bagi pembina. Jangan hanya kita main-main di tingkat lokal saja.
tapi kita harus bermain di tingkat nasional dan internasional. Kami sudah berbicara dengan Ketua Majelis Qurrawal Kufas. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lakukan hal bagaimana anak-anak kita. Selanjutnya, bukan hanya itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kajian-kajian keilmuan tentang Al-Quran sangat penting. Jangan kita hanya bisa menghafal. Kalau penghafal, kalau itu levelnya masih standar. Levelnya masih standar. Masih ada level di atasnya lagi. Level bagaimana memahami Al-Quran. Contoh, bagaimana kita membedakan antara fi dan an. Dalam Al-Quran dikatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa Allah tidak menggunakan kata-kata fi? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Ternyata kalau Anda baca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu luar biasa. Kami kemarin dipanggil sebagai narasumber Kementerian Agama untuk membahas Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu dari pesantren Asabi dipanggil ke sana. Saya disuruh untuk menjelaskan 12 bab dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Jalaluddin Asyuti. Insyaallah launchingnya nanti pada hari santri. Itu rumah kita. Rumah kita membahas tentang Al-Itqan. Salah satu hal yang saya bahas di situ adalah perbedaan antara fi dan an. Fi di dalam, sedangkan an mujawazah di luar. Artinya adalah an salatihim sahun, di luar salat, bukan dalam salat. Al-Quran masuk di IAI. Nah, kalau ahli syariah dengan berlandaskan Al-Quran, ada ahwalus sosial di IAI. Kalau masuk di bidang ekonomi, di situ ada tafsir ekonomi, di situ ada tafsir hukum, di situ ada tafsir pendidikan. Itu luar biasa. Ada Mahat Ali yang di situ adalah tafsir sosial. Ada tafsir sosial, ada tafsir pendidikan, ada tafsir ahkam, ada tafsir ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai hafalan kita itu hilang. Jadi keilmuan Anda perlu, makanya itu kami dari PP berusaha bagaimana kurikulum ke depannya nanti kita tidak sama lagi yang lalu bahwa tidak boleh sekolah. Memang pada waktu itu kita punya pemikiran yang hanya terbatas di tingkat lokal, tapi sekarang kita punya pemikiran sudah. Yang terakhir, ini masalah pengabdian. Mungkin saya minta nanti kepada majelis, kita punya permintaan lebih dari 80 cabang. Di antaranya ada pondok-pondok tahfiz. Ya, ada di Papua sekitar 3 orang, ada di Lu sekitar 1, ada di Bone dan sebagainya dan sebagainya. Saya minta kerelaannya untuk meminta nanti nama-nama. Ya, nama-nama kami sangat butuh karena Mahat Ali sangat terbatas, hanya 60 orang, tapi yang permintaannya sekitar 80 sampai 90 orang. Maka diantaranya minta adalah para penghafal Al-Quran. Saya yakin dan percaya bahwa pengabdian tidak akan mengurangi nilai keilmuan kita. Justru pengabdian itu adalah menambah barakah ilmu yang kita peroleh di pondok ini. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih. Pesan kepada orang tua, pilihlah sekolah anaknya, sekolah yang bisa merawat Al-Quran, sekolah yang bisa merawat nilai-nilai asadiah yang diterima di pondok ini. Kenapa? Karena jangan sampai masuk di sekolah lain, tapi ternyata kembali hanya untuk mendurhakai orang tua.
Karena banyak kasus-kasus yang kita lihat ternyata keluar dari nilai-nilai asaliah, hanya kembali untuk mendurhakai gurunya, mendurhakai orang tuanya. Itu yang tidak kita harapkan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati dan bila tadi kita dengarkan bersama sambutan pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah. Dalam hal ini Alina Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadiyah, Alina Berita Dr. Ki Haji Muhammad Tahir SHG MPHI. Dan untuk selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo yang terhormat Ibu Insinyur Armayani MSI. Disilakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu nih kapan? Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang paling besar jawabannya, yang paling banyak rezekinya hari ini. Yang saya hormati, yang mewakili Kadang Kemenak Kabupaten Wajo, yang saya hormati Rektor Institut Asadiyah Agama Islam Andre Gurunta, Prof. Yunus Pasandresen, yang saya hormati pembawa hikmah pada acara ini. Beliau adalah Wakil Rektor 4 UIN Makassar, Prof. Haji Kamaludin. Terima kasih Dinda telah datang di tempat ini dan balik kampung kayaknya ini. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren yang sempat hadir di tempat ini. Yang saya hormati, tidak menyebut satu persatu, para orang tua wisudawan dan para hadirin sekalian. Baik, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi tadi menjelang siang ini kita masih di tempat ini berkumpul, diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir menghadiri acara wisuda pada anak-anak kita ini yang dari Masjid Jami yang sudah kita laksanakan bersama. Alhamdulillah ada 52 orang wisudawan, dan saya tadi pada saat masuk itu agak merinding. Kenapa kami merinding? Ya, melihat dengan pakaian anak-anakku yang akan diwisuda dengan memakai sorban, memakai baju putih. Rasanya ini berada kita di tanah Mesir, Nasir Toriota Riono. Iya. Dan alhamdulillah saya hari ini tidak berpanjang-panjang lebar karena juga sudah hampir waktu duhur, dan memang ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Namun sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang sedianya beliau yang akan hadir di tempat ini, tetapi karena beliau sangat padat acaranya, hari ini pagi ini ada 3 lokasi, sehingga untuk di tempat ini, ruang bola ini, tadi malam saya disampaikan untuk mewakili beliau. Dan mudah-mudahan keterwakilan daripada Bapak Bupati tidak mengurangi apa yang akan kita capai pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, salah satu program dari Bapak Bupati adalah dengan istilah romantik, gerakan masjid cantik, bukan membangun masjidnya yang cantik, tetapi salah satu di dalamnya di situ bagaimana bisa menghidupkan masjid itu. Ya, kemudian pada hari ini kita melihat kontribusi daripada pondok pesantren yang ada di Kabupaten Wajo. Hari ini ada Masjid Jami yang mewisuda 52 orang anak-anak kita di sana, dan alhamdulillah
tadi saya mendengar bahwa ada juga yang waktunya cepat-cepat, tetapi ada juga yang agak lambat-lambat. Saya kira itu tidak menjadi persoalan. Yang penting anak-anak sekalian ini sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz, dan ini kami mengharapkan tidak berhenti di situ nah. Ya, apa nama pur itu ya apa lagu, dia ulang-ulang biasa yang lupai. Dan saya kira ini harapannya Ananda ini belum tidak berhenti di sini, tapi masih panjang perjuangan ke depan ya untuk bagaimana bisa mengisi kemerdekaan ini ya, karena nantinya ini ada namanya demografi penduduk Indonesia Emas 2045. Kotanya bangsa tak mana pada ini matu dega cakup itu Indonesia 2045 itu generasi-generasi yang ada sekarang ini yang harus memimpin bangsa Indonesia. Dan ini saya yakin dan percaya di antara kita yang hadir di sini tidak menutup kemungkinan akan ada yang seperti itu. Amin. Insyaallah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu program dari pemerintah daerah ini salah satu ini bagaimana mencetak generasi-generasi tahfiz ya, itu programnya Pak Bupati. Dan pencatatan kami sekarang ini di Kabupaten Wajar itu sudah ada pondok tahfiz itu 79, itu catatan sampai Mei 2023. Dengan jumlah total yang belajar di sana itu santrinya ada 3.522 orang, alhamdulillah. Dan hari ini 52 ini sudah terwisuda, tadi sudah diuji langsung, dan betul-betul anak kita ini luar biasa. Tidak gampang untuk jadi penghafal itu, tidak gampang, sangat susah. Dan kami pemerintah daerah sangat berterima kasih karena pondok-pondok pesantren ini telah membantu pemerintah daerah maupun pemerintah Indonesia melahirkan generasi-generasi yang akan dibutuhkan ke depan. Sekarang ini kita berkaca ya di televisi dan lain sebagainya, kita miris. Yang banyak bersoal di atas itu juga bukan siapa-siapa, tetapi itu adalah pemimpin-pemimpin juga ya, yang biasa kita ini yang terbaik dan lain sebagainya, tetapi ketika melakukan pembunuhan, melakukan korupsi dan lain sebagainya, itu menjadi miris bagi kita. Dan saya kira dengan kita ada sekarang ini semua di ruangan ini telah melahirkan generasi-generasi yang akan memimpin bangsa ke depan. Amin. Insyaallah. Saya tadi menyimak dari 52 itu ada yang dari Provinsi Bali, ada yang dari Tenggara, ada yang dari Tengah, ada dari Kalimantan, dan ada juga dari kampung saya. Saya hitung-hitung tadi disebut lahir ada 15 orang lahir di Bone. Dan saya lagi tergelitik, disebut lagi ada satu kampung lahir di Palongki. Lalu saya kaget karena banyak juga keluarga saya Palongki. Saya waktu kecil sering jalan dari Tajubi ke Palongki, itu jauh sekali, tapi saya kadang jalan ke sana karena memang angkutan belum ada waktu itu ya. Alhamdulillah saja ini telah menelurkan banyak generasi-generasi ke depan ya, terutama ini sangat membantu ya kita ini di kabupaten yang dulu-dulu itu sangat susah kalau pada saat bulan suci Ramadan imam tarawih itu susah Pak Bro. Tapi dengan asalnya ini alhamdulillah luar biasa, kita tidak susah lagi mencari. Dan betul-betul kalau dulu itu kan imam kampung nih, tidak tahu belajarnya itu hanya karena apa, jadi tidak tahu sebutannya seperti
Tetapi sekarang ini dengan anak-anak kecil itu mungkin ya sudah disertifikasi harus bisa keluar untuk menjadi imam tarawih di masjid-masjid di mana. Alhamdulillah, dan itu sangat direspon baik oleh para warga. Saya melihat itu. Kalau ini anak-anak kita ini sudah selesai lebaran, masyarakat itu tidak langsung mengembalikan itu, tapi dia diantar pulang. Saya biasa ke ini, itu loh kan, maka dari Eloi antara isu imamnya, maka dekat 3 minggu berkampung, kemotu daerah. Ternyata juga bukan hanya mengantar satu, tapi dengan mobil warga di situ mengantar. Enggak tahu orang pasti perniagaan dan sebagainya, masya Allah. Ini karena apa? Bukti bahwa dia sangat menyambut dan sangat gembira dengan program-program yang dilakukan oleh Asadiyah itu. Dan saya kira ini Asadiyah sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kemarin Ketua Umum Asadiyah, kalau saya tidak salah, pernah menyampaikan bahwa ada 540 cabang Asadiyah di Indonesia. Kalau ini ramai itu, kalau 500-an sampai di pelosok sana. Dan saya juga pernah mendengar dari Mentang, ini Pak Amran Sulaiman ya, kalau Indonesia mau dibangun sekarang kita tidak melirik ke barat, tapi yang dilirik itu ada di timur dan tengah. Artinya apa? Potensi di situ ada, kita di situ, baik di sumber daya alam maupun di SDM. Campur di sumber daya di barat, campur di. Tapi yang ada sekarang ini coba di Irian, di Kalimantan, di mana, di Sulawesi, kita di sini kita ada punya potensi gas, belum terekspor dengan baik, belum itu, dan itu diperlukan oleh insan-insan generasi yang ada saat ini. Ya. Sekarang juga itu perguruan tinggi membuka juga jalur-jalur khusus, baik di polisi juga, ya sekolah-sekolah kedinasan yang bisa 30 juz lolos masuk ke sana. Saya kira ada sekarang banyak yang begitu. Maka dekat media aku nak kesigaran jauh-jauh lo di tempat mana, tapi tenaboro nanti ke tenaboro anak cucuku nanti yang bisa juga seperti adik-adik sekalian. Apa yang dilabur nih amoni si tengah jusi aku tuh di mana lah ya di ulu muata sama apa lah ya makuk kuain wa pala si lelon walu si jaman oleh walu isi kada capu turunnya di kemampuan. Jadi kalau kita itu sudah berumur dan sebagainya, capu mana ya tuh negara habis semua. Tapi kalau kita ini masih energi, masih muda-muda, ya alhamdulillah semua itu bisa terselesaikan dengan baik semuanya. Ya. Kemudian saya kira saya apresiasi dan berterima kasih kepada seluruh orang tua yang wisudawan yang hadir di sini, telah memasukkan ke pondok pesantren anak-anaknya, dan sekiranya kita tidak bertemu di sini, yang lain juga tetap harus diajak untuk membangun insan yang lebih baik ke depan. Nah, sebab aku de metode anak-anaknya di dari kecil ini kita didik di agama persoalan itu. Karena benda kecil yang ada di tangan terus itu, ya, HP dengan era teknologi di sini itu bisa membuat kita pintar dan bisa juga membuat kita tidak pintar. Ya, tergantung kita bagaimana memanfaatkan teknologi itu. Ya, bagaimana kita memanfaatkan. Ini juga tidak bisa dipungkiri karena Merdeka Belajar, anak-anak itu bisa belajar lewat benda kecil itu. Jadi ini peran orang tua dan kita semua bagaimana menjaga ini semua supaya tetap bisa teknologi kita ikuti, tetapi mental dan anak-anak kita itu tetap bisa terjaga. Saya kira saya tidak terlalu panjang ke sana karena sudah hampir jam 12 dan
yang bersifat ilmiah, yang bersifat apa tadi, pembicara sebelum saya sudah mengupas. Jadi saya hanya pada kesempatan ini berterima kasih atas kontribusi daripada Pondok Pesantren, Asadiah dan seluruhnya untuk membangun bangsa, membangun mental anak-anak kita semua. Saya kira saya ucapkan selamat kepada anak-anakku 52 orang yang telah diwisuda 30 juz, dan tidak berhenti di situ karena perjalanan anak-anak itu masih jauh ke depan. Siapa yang menggantikan saya di sini? Tentu tidak ada, tidak mungkin Pak Beca, tetapi adalah anak-anak yang ada sekarang ini. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak asal daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, lama hafal 1 tahun 3 bulan. Dua, Muhammad Ahmad Sabra, lahir Sidra.
selanjutnya doa khairul Quran yang akan dibantu oleh anak kita Nur Fitra Ramia, dan dimohon diberkenan kepada seluruh hadirin untuk ikut membaca doa bersama kepada anda yang hormat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. وعلمنا منه ما جهلنا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Yang telah diwisuda. Baik adik bapak dan ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan cengkeraman mohon yang kami serikat kiranya mampu berdoa untuk mengambil bapak. Untuk penyerahan cengkeraman yang pertama kami